فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Arba'in An-Nawawiyah dan sekaligus penutupan penjelasan hadis yang ke-19. Kemarin siapa yang dijanjikan kemarin? Antum sudah belum? Ayo, bismillah. Apa? Kuntu khalfan nabiyyi wa'lam anna nasra wa'lam anna nasra ayo na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ayo na'am barakallahu fikum. Ahsan. Kemarin sudah belum antum? Ya bismillah. Qad
قد كتب الله عليه رفعت أقلامه وجفت الصحف. قال الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظلها تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أنما أخطأك لم يكن يصيبك. وما أصابك لم يكن يخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Ahsan. Antum membaca belum? Bismillah. حسن صحيح. Na'am, barakallahu fikum. Antum mau nyoba? Bismillah. Antum mau nyoba? Ya. Nah, ahsan, tabarakallahu fikum. Sudah belum antum? Yang keras, betul. Alam anna al-ummata walau istama'at ala an yanfa'uka pertama. Ta'arraf anna ma akhta'aka Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala
Kata beliau di sini, qala sallallahu alaihi wasallam wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasannya yang namanya kelapangan itu bersamaan dengan kesempitan terlebih dahulu. Kullama ishtaddal karbu tatalla'a ilal faraj, maka semakin kesempitan itu dahsyat, semakin pula yang namanya kelapangan itu mendekati. Dzalika anna farajallahi qaribun, yang demikian itu dikarenakan bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kelapangan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Wa qala hatta yakuna ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun. Suatu ketika hingga segenap para rasul atau hingga rasul mengatakan, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasul dan orang-orang yang beriman menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Fa idza shaddal amru fa'lam anna farajallahi qaribun, apabila suatu perkara itu dahsyat, mungkin kesempitan, kesedihan atau yang semisalnya, maka ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kelapangan Allah Subhanahu wa taala dekat. Wala tai'as wala taqnut min rahmatillah, jangan kamu putus asa, jangan kamu, na barakallahu fikum, artinya hampir mirip ya tai'as dengan taqnut ini ya. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Waqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin masruran faniha, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau keluar dalam keadaan senang dan bahagia. Wa huwa yadhak, dalam keadaan beliau tertawa, wa yaqul, seraya berkata, lan yaghliba usrun yusrain, lan yaghliba usrun yusrain. Maksudnya tidaklah satu kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan, dan tidaklah yang namanya satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya bagaimana? Satu kesulitan dibalas dengan dua kemudahan. Maksudnya ya, jadi nggak bisa. Nah, ini menunjukkan rahmat Allah Taala. Satu kesulitan balasnya bukan satu kemudahan, dua kemudahan. Nah, itu maksudnya. Yang diinginkan di sini adalah firman Allah Taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam lafaz tersebut al-usri ma'rifah atau nakirah di situ? Ma'rifah ada al, ya enggak? Sedangkan yusrannya nakirah, umum. Berarti apa? Berarti satu kesulitan dibalas dengan dua kemudahan. Masya Allah. Kita lihat, al-usru marratun wahidatun, kesulitan di sini hanya sekali saja. Li'annahu mu'arrafun bil alif wal lam, karena dia dimakrifahkan dengan alif wal lam. Maksud salah ini ya. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, itu ada yang namanya nakirah, ada yang namanya apa? Ma'rifah. Nah, di sini al-usru itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Dengan apa? Dengan al-usru. Fa huwa usrun wahidun, maka maknanya adalah satu kesulitan. Wal yusru munakkarun mukarrarun, sedangkan al-yusru yusran itu adalah nakirah, mukarrarun diulang-ulang. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang-ulang atau enggak? Diulang-ulang di situ. Kita lihat, marratain diulang dua kali. Yaqtadi takrar, yang ini mengharuskan apa? Berarti terulang-ulang. Fa kullu usrin ma'ahu yusran, maka setiap satu kesulitan bersamanya dua kemudahan. Wa hadza min fadlillah subhanahu wa ta'ala, yang mana ini merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Tentunya ayat ini tidak kita lupakan dengan keterkaitannya dengan kaidah yang sangat besar dalam kaidah fiqhiyah yang sudah kita lewati, bahwasanya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Inilah keutamaan kita mempelajari ilmu usul fikih.
ketemu dan terkadang dijumpai dalam sebuah permasalahan ayat tapi ada kecocokannya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti mendatangkan kemudahan. Pasti itu. Contohnya, kita semuanya diwajibkan wajib salat fardu dengan berdiri atau tidak? Dengan berdiri. Tapi kalau enggak mampu dengan duduk. Bayangkan kemudahan. Kalau enggak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Bayangkan, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan, mendatangkan keringanan. Antum pada asalnya kita semuanya ketika bersuci mungkin untuk salat atau yang semisalnya berwudu terlebih dahulu dengan air. Tapi manakala enggak ada air, dengan apa? Tayammum. Kemudahan. Jadi semua perkara yang sulit itu pasti setelahnya ada kemudahan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah beliau memberikan hiburan kepada orang-orang pemegang al-haq, pemegang kebenaran. Kata beliau, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani. Yang namanya al-haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Bukan ditolong saja ya, ada ujian di situ. Nah, fala ta'jab, jangan merasa heran. Jangan merasa heran, kenapa kok diuji? Nah, fa hadhihi sunnatur rahmani. Dua perkara ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah jalla wa ala. Setiap al-haq pasti ada ujian dan ada juga apa? Pertolongan. Ikhwan fi din, azzani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ingat baik-baik kaidah tadi ya, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti mendatangkan kemudahan. Antum ketika tidak hujan, tidak ada halangan, wajib enggak kaum lelaki salat berjamaah di masjid? Wajib enggak? Ketika tidak hujan, tidak ada halangan, wajib enggak kaum lelaki salat berjamaah di masjid? Enggak wajib? Wajib enggak? Wajib. Ketika enggak ada hujan, enggak ada halangan, wajib kaum lelaki salat berjamaah di masjid. Paham ya? Tapi kalau ketika ada halangan, hujan, ada rukhsah. Nah ini maksudnya. Paham ya? Kalau hujan orang berat mau ke masjid. Nah rukhsahnya ini, barakallahu fikum, keringanannya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Wajib hukum asalnya. Kaum lelaki wajib salat berjamaah di masjid. Ketika ada halangan, ada faktor-faktor yang memalingkan, barulah dia boleh salat di rumah. Mungkin hujan, sakit atau yang semisalnya. Mahum insyaallah ya. Nah, kaidah yang sangat mulia tadi jangan sampai terlupakan. Naam, kita lihat berikutnya. Fadalla dzalika ala anna al-insana yanbaghi lahu alla yadhiqa bihi al-amru abada. Ini menunjukkan, hal tersebut menunjukkan bahwasannya manusia selayaknya untuk tidak merasa sempit terhadap perkara selama-lamanya. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kita rasakan terkadang ada kesempitan, kesedihan, pasti di balik itu ada kemudahan. Pasti itu. Ada kemudahan dan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqnut min rahmatillah, dan jangan putus asa dari rahmat Allah taala. Paham ya? Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, setinggi apapun, sedalam apapun, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kisah sosok salah seorang yang membunuh 100 jiwa, bayangkan. Paham ya? Semula yang dia bunuh 99 jiwa. Mencari keliling, bagaimana solusinya? Apakah masih ada pintu taubat? Ternyata dia bertanya kepada salah seorang ahlu ibadah, enggak punya ilmu tapi ibadahnya kuat. Ditanya, sesungguhnya aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada kesempatan pintu taubat? Kata dia, lah, enggak ada. Dibunuh sekalian orang tadi. Setelah dibunuh, genaplah menjadi berapa? 100 jiwa dia bunuh. Akhirnya dia keliling lagi, bertemulah seorang alim, orang yang berilmu. Bayangkan, bedanya ahlu ibadah dengan orang alim. Ahlu ibadah tanpa ilmu, dia enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa juga menyelamatkan orang lain. Buktinya dibunuh. Ya enggak? Dibunuh meninggal.
Akhirnya yang orang yang berilmu tadi ditanya, aku sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu untuk taubat? Kata dia, apa yang menghalangi antara dirimu dengan apa? Apa yang menghalangi antara taubat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa yang menghalang-halangi antara kamu dengan taubat tersebut? Paham ya? Enggak ada yang menghalangi. Maksudnya bisa, hatta walaupun yang dibunuh 100 jiwa pun bisa ada pintu taubat. Tapi syaratnya, bayangkan, syarat untuk orang tersebut biar diterima taubatnya, seorang alim tadi mengarahkan, kamu pergilah ke kampung sebelah. Karena di kampung sebelah itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Nah, dan jangan kamu injak lagi bumi yang sekarang kamu berada di situ. Karena ardussu, bumi yang jelek. Benar, dia berangkat. Begitu sampai di tengah perjalanan, barakallahu fikum, datang malakul maut. Paham ya? Malaikat pencabut nyawa. Meninggallah dia. Paham ya? Baru tengah perjalanan dia meninggal. Akhirnya rebutan antara malaikat rahmah dengan malaikat adab, rebutan. Ini bagaimana ini statusnya orang ini? Dia sudah tobat tapi belum pernah mengamalkan amalan kebaikan sedikit pun. Itu kata malaikat adab, mau diambil. Malaikat rahmah mengatakan dia sudah tobat dan dia ingin menuju ke tempat yang diarahkan. Ternyata perdebatan tadi itu datanglah satu malaikat lagi. Datang satu malaikat lagi sebagai penengah. Kalau begitu ukurlah tanah. Ukurlah tanah atau bumi yang ditinggalkan dengan yang dituju, mana yang lebih banyak atau mana yang lebih besar. Ternyata setelah diukur lebih dekat bumi yang dia tuju. Maksudnya ya, akhirnya yang mengambil malaikat rahmah. Syahidnya di sini, dosa walaupun sebesar apapun, barakallahu fikum, setinggi apapun, sedalam apapun, kalau benar-benar bertobat kepada Allah Ta'ala diampuni. Jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Naam, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Diampuni. Bahkan dosa syirik diampuni enggak? Diampuni kalau bertaubat sebelum meninggalnya. Dosa syirik diampuni kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya. Masya Allah, ampuni Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Sangat disayangkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang jauh dari ilmu, jauh dari pemahaman yang benar, jauh dari akidah yang sahih. Bagaimana mereka? Solusinya biasanya bunuh diri. Ya enggak? Bunuh diri, minum racun, minum bodrek dicampur dengan apa? Sprit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, akhirnya mendem dan meninggal dunia. Bayangkan, mencari solusi karena sudah banyak dosanya, enggak mungkin diampuni. Dosaku sudah banyak, dosaku sudah setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, enggak mungkin diampuni. Inilah solusi terakhir katanya, minum racun dia. Bayangkan itu. Tambah dosa lagi, bunuh diri. Ya enggak? Nah, itulah solusi orang-orang yang jauh dari ilmu dan jauh dari akidah yang sahih. Allah musta'an. Ada juga yang berupaya untuk apa? Gantung diri. Karena dia sudah banyak orang yang dia bunuh misalkan, dan dia sudah bisa dikatakan pemabuk berat, penjudi berat. Dia mau tobat enggak tahu solusinya. Pokoknya sudah intinya merasa enggak diampuni dosanya, padahal masih ada ampunan sebenarnya kalau dia sadar dan paham. Akhirnya bunuh diri dia, gantung diri di belakang rumah. Allah musta'an, seperti itu. Yang jelas banyak sekali kejadian-kejadian. Tentunya kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah mengambil pelajaran, jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu melakukan kesalahan, kekeliruan, perbuatan dosa, segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Kita lihat berikutnya. Wa an yatawaqqa'al khaira minallah daiman wa abada. Dan hendaknya na barakallahu fikum merasa dan sangat berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wa laysa hunaka ahadun fi hadhiid dunya salimun, dan tidak ada seorang pun di sana yang selamat di muka bumi ini atau dunia ini. Enggak ada seorang pun yang selamat. Enggak ada seorang pun yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Kita semuanya mana maksum kita? Kita enggak ada yang maksum.
Oleh karena itu ingat baik-baik ya kaidahnya, jangan ingkar mungkar, jangan berdakwah nunggu kita maksum, enggak akan maksum. Wah, ana enggak mau berdakwah kalau belum maksum katanya. Ana masih banyak salahnya, masih banyak kelirunya, enggak mau berdakwah alasannya masih banyak salahnya. Itu keliru. Banyak salahnya dia harus berusaha membenahi, berusaha menghilangkan dan dakwah sesuai dengan kemampuan, caranya gitu. Tapi kalau antum berdakwah nunggu maksum, kapan maksumnya coba? Enggak akan maksum. Manusia itu tempat kesalahan, kecuali Nabi dan Rasul yang Allah Taala selamatkan. Mahum salah ya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Sudah kami ingatkan berkali-kali, kita kalau menilai sosok itu ahlus sunnah, sunni salafi, jangan dinilai keluarganya. Nilailah orangnya per individu yang ngaku saat itu. Yang ngaku sunni salafi. Anta sunni? Naam. Salafi? Naam. Bapakmu masih awam aja kok. Ini penilaian yang keliru. Bapakmu aja masih awam. Ibumu juga masih belum pakai cadar. Masa ngaku sunni salafi? Ini pandangan yang keliru, pandangan yang dangkal seperti ini. Lah terus bagaimana? Pandanglah orang yang mengaku tadi itu. Dia sunni salafi, bagaimana amalannya? Kemudian ucapannya, kemudian keyakinannya, kalau benar-benar qaulan wa amalan wa i'tiqadan sunni salafi. Jangan antum melihat keluarganya. Keluarganya bisa jadi dia proses menasihati. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir enggak? Kafir, Azar. Nuh alaihissalam, anaknya bagaimana? Kafir juga, durhaka. Istrinya bagaimana? Durhaka juga. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya menilai seseorang jangan sekali-kali kita nilai keluarganya. Keluarga itu lain lagi urusannya. Paham ya? Tapi orang yang mengaku sunni salafi itu yang kita nilai. Bagaimana amalannya? Bagaimana keyakinannya? Bagaimana barakallahu fikum perbuatannya, kesehariannya. Adapun keluarganya proses hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, bala budda an yasula alaihi syai'un minal bala. Bahkan seseorang itu enggak akan selamat di dunia ini melainkan pasti akan mendapatkan sesuatu berupa ujian. Berupa ujian pasti itu. Antum belajar seperti ini dikira enggak ada ujian? Ada. Terkadang gigi sakit, ujian bukan? Ujian. Ada yang kepalanya pusing, ujian. Ada yang terkadang perutnya sakit, ujian. Oleh karena itu ujian pasti akan senantiasa ada. Dan di situ ketika diuji barakallahu fikum, kita semuanya hendaknya merasa dengan adanya ujian berupa rasa sakit atau yang semisalnya, kita yakini semoga sebagai penghapus apa? Dosa. Penghapus dosa barakallahu fikum. Karena pernah datang disebutkan dalam suatu kisah dalam hadis yang sahih bahwasannya ada orang yang tidak pernah sakit sama sekali. Orangnya ini enggak pernah sakit sama sekali. Akhirnya apa? Nah, Rasulullah mengatakan man arada an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadza. Nah, Rasulullah perhatikan baik-baik. Suatu ketika Rasulullah mendengar kabar bahwasanya ada orang yang dia enggak pernah sakit sama sekali. Akhirnya Rasulullah mengatakan man arada an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat seseorang termasuk penduduk neraka, lihatlah kepada orang ini yang enggak pernah sakit sama sekali. Kenapa sih? Syahidnya bagaimana syahidnya? Syahidnya apa? Syahidnya orang sakit itu sebenarnya kalau kita sadar, kita pahami, penyakit yang Allah timpakan sebagai penghapus dosa. Apa itu maksudnya ya? Sebagai penghapus dosa. Jadi jangan sampai kita merasa, wah masa anak sakit terus atau bagaimana atau seperti itu. Renungi baik-baik. Sakit yang Allah timpakan kepada kita dan kita bersabar, penghapus dosa. Kan disebutkan dalam hadis yang sahih, hingga duri yang menancap di salah satu anggota tubuh kita dan kita bersabar, nah barakallahu fikum, itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Maksudnya ya, bersabar ketika terkena duri, bukan menahan duri yang tertancap tadi itu. Maksudnya ya, kalau durinya dibiarkan aja ya malah keliru dia. Durinya diambil, cuman dia tahan, sabar gitu loh. Ketika ditimpa musibah tersebut, nah barakallahu fikum. Jangan seperti sebagian orang yang mereka salah paham. Mereka gagal paham, ini kan penghapus dosa. Tak biarkan aja durinya nempel terus biar gugur semua dosanya katanya. Durinya besar enggak sembarangan. Nancap gitu katanya, mau dicabut sama orang enggak usah, jangan. Ini penghapus dosa ini. Semakin durinya semakin dalam, semakin banyak dosa yang berguguran katanya. Keliru enggak itu? Keliru.
Mahfum salah ya? Jadi cabut, diobatin. Cuman dia bersabar ketika terkena duri tersebut. Itulah sebagai penggugur dosanya, bukan dia sengaja kemudian dibiarkan biar gugur semua dosanya. Allahumma musta'an. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, kata beliau sini, fa inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Dikarenakan sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, bayangkan. Kemudian yang semisalnya dan kemudian yang semisalnya. Siapa para nabi yang paling besar ujiannya? Ulul azmi. Ulul azmi. Ulul azmi dari kalangan para rasul ada berapa, Yusuf? Ada 5. Coba sebutkan Abdurrahman. Ulul azmi 5 itu siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. Ulul azmi. Sebutkan pantunnya Akh Fajri. Naam, ahsan. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi 5 tersebut digelari ulul azmi. Dari kalangan nabi dan rasul, ulul azmi tersebut yang paling dahsyat ujiannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita bahas sekarang satu persatu tentunya tidak selesai. Kenapa? Karena panjang kisah Nabi Ibrahim bagaimana dengan keluarganya, dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan istrinya. Nabi Musa bagaimana dengan Fir'aun. Nabi Nuh bagaimana dengan istrinya, dengan anaknya. Barakallahu fikum, Isa alaihissalam bagaimana dengan kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bagaimana dengan orang kufar Quraisy. Panjang lebar. Intinya ulul azmi dari kalangan para rasul ada berapa tadi? 5. Coba ulangi lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Fa alaihi an yuqabila hadhil umur bis sabr. Maka wajib atasnya untuk menghadapi perkara-perkara ini, baik kegentingan, kesusahan dengan kesabaran. Jadi orang sabar itu bagus sekali, barakallahu fikum. Antum diuji, sabar. Ditimpa musibah, sabar. Ketika sakit, sabar. Ketika enggak ada uang pun, sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan malah nyuri. Nah, kalau dia nyuri enggak sabar dia. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Fa innan nasra ma'as sabr. Karena sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wal faraja ma'al karb. Dan yang namanya kelapangan, kemudahan itu bersama kesulitan terlebih dahulu. Wal usru yusbaru alaihi bintidaril yusr. Sedangkan yang namanya kesulitan itu disabari dengan menunggu al-yusr, yaitu kemudahan minallahi subhanahu wa ta'ala, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa subhanahu la yatruku 'abdahu abada. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya selama-lamanya. Walakinnahu yabtali, akan tetapi Allah Ta'ala mengujinya, memberikan ujian kepadanya. Ini sunnatullah jalla wa'ala. Manusia itu la yutrak wa la yunha. Tidak dibiarkan begitu saja, kemudian tidak pula dilarang. Tapi bagaimana? Diperintahkan untuk beribadah. Di tengah-tengah ibadah tersebut ada ujian, ada juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanna al-kadzibin. Artinya apa? Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja kemudian mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Sungguh telah kami uji, kata Allah Ta'ala, orang-orang sebelum mereka diuji, diberikan cobaan agar semakin nampak mana yang jujur imannya dan mana yang dusta imannya. Ujian pasti ada, barakallahu fikum. Antum pulang kampung misalkan, di kampung antum masih banyak orang-orang awam, belum mengenal dakwah yang benar. Antum biasanya ada yang ngejek juga, berjenggot kayak apa? Kayak kambing, celananya cingkrang kayak orang kebanjiran, istrinya bercadar dibilang ninja, dibilang burung gagak katanya. Allah musta'an. Butuh kesabaran semuanya, barakallahu fikum. Naam. Kalau kita tidak sabar bagaimana? Paling-paling kelahi. Nah, itu dilarang.
Jangan. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita melakukan perkelahian dengan orang-orang awam yang mereka tidak punya ilmu. Berbahaya. Bahayanya bukan karena kita kalah atau bukan, bahayanya ke dakwah nanti. Mereka ngira dakwah sunnah, dakwah keras, dakwah ekstrim, paham ya? Dakwah yang kriminalitas, jahat atau semisalnya, bukan. Sabar barakallahu fikum. Antum ketika diajak di kampung, di masyarakat, itu kalau antum sabar, mereka lama-lama akan kapok sendiri. Itu saksikan dan buktikan saja sudah. Kapok sendiri dan mereka lama-lama akan menghormati kita, akan menyalami kita, dan ini terbukti. Tapi kalau antum melawan dengan kekerasan, ribut biasanya. Allah musta'an. Ini sekedar apa? Wawasan dan juga pengalaman barakallahu fikum. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah orang awam berdakwah, terkadang membawa dakwah Al-Qur'an was sunnah, dianggap dakwah yang asing, dakwah yang ekstrim, dakwah yang keras, kita katakan tidak keras sebenarnya kita ini. Justru lemah lembut, mengentaskan manusia dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Walakinnahu yabtalihi liyadhhara sabruhu wa tahammuluhu wa imanuhu billahi azza wa jalla. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji manusia agar semakin nampak kesabarannya dan juga tahannya dia di dalam mengemban ujian tersebut dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza haditsun 'azimun, maka ini adalah hadis yang agung, wa wasaya 'azimatun, dan wasiat-wasiat yang sangat agung, wasabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan dengannya al-ummata, yaitu segenap umat, biwasitati hadzal ghulamil mubarak, dengan perantara seorang anak yang diberkahi ini. Siapa anak ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa digelari dengan seorang anak? Karena saat itu usianya masih muda. Paham ya? Masih muda, kurang lebihnya 14 tahun hingga 15 tahun. Usia masih muda, tapi sudah menjadi seorang alim. Orang alim, bayangkan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum, ukuran orang dikatakan alim bukan usianya, ingat-ingat ya. Bukan usianya, tapi ilmu yang dia miliki dan pengamalan yang dia lakukan di atas ilmu tersebut. Itu timbangan kita dalam menilai orang itu dikatakan alim. Sebagaimana diungkapkan apa? Al-alimu alimun wa in kana min sigharis sin wal jahilu jahilun wa in kana min kibari as-sin. Yang namanya orang alim tetap dikatakan alim walaupun usianya muda. Dan orang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Ikhwan fillah azza nasakumullah, berarti sudah kita selesaikan hadis yang barakallahu fikum 19. Insyaallah taala penjelasan hadis yang ke-20 kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.